Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RHP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel informatif dan manfaat untuk masyarakat. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang tentunya keseharian dalam masyarakat, yang mana sering terjadi di masyarakat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda calon atau pasangan yang berpotensi menjadi pelaku KDRT. Ya, jadi setiap orang di Indonesia atau di belahan dunia manapun tentunya ketika akan menikah, berumah tangga, tentunya berharap mendapatkan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat gitu kan. Nah, begitu pula dengan di masyarakat kita. Di masyarakat kita ini tentu seseorang ketika menjalin hubungan dengan antara pria dan wanita tentunya dalam rangka mencari atau mengenal calon pasangan kita masing-masing agar nanti ke depan bisa saling pengertian, saling memahami, saling mengisi dalam segala kekurangan gitu kan. Namun apa yang terjadi apabila ternyata Anda salah memilih gitu kan. Nah, sering di kehidupan sehari di masyarakat kita ada pasangan ketika masa perkenalan atau masa bahasa umumnya lah, ketika sedang berpacaran, terlihat yang manis-manisnya saja, tidak pernah terlihat sedikit pun yang negatif-negatifnya. Tapi setelah menikah, baru terlihat sifat aslinya, karakter aslinya. Bahkan tidak jarang di antara suami istri tersebut sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas tentang tanda-tanda pasangan atau calon pasangan Anda yang berpotensi menjadi pelaku KDRT. Nah, berada dalam sebuah hubungan yang mengandung kekerasan, yang mengandung unsur kekerasan, dapat terjadi pada setiap orang, pada siapa saja, dan di mana saja. Siapapun bisa mengalaminya tanpa memandang usia, kekayaan, pendidikan, asal suku, maupun agama. Nah, banyak dari mereka yang menceritakan bahwa pasangannya sudah terlihat sejak mereka berpacaran. Sering pernah terlihat ketika masa pacaran pun sudah terlihat potensi atau sering melakukan KDRT. Itu baru masa berpacaran saja, sudah berani melakukan pemukulan. Nah, potensi-potensi itu bisa terlihat mulai dari ada rasa cemburu yang berlebihan, kemudian suka mengontrol dengan siapa atau dengan siapa saja kita berada, atau Anda pergi kemana saja selalu dipantau, selalu dikontrol gitu kan. Sampai Anda pun dilarang untuk dipotong rambut. Marah ketika ketika calon Anda ini melihat Anda dipotong rambut, itu marah yang berlebih-lebihan. Kemudian bergaul pun Anda dibatasi gitu kan. Dalam hal bergaul dengan siapapun, padahal itu bergaul misalkan dengan teman sekolah atau dengan teman kerja, itu sangat posesif dan berlebihan gitu kan. Bahkan ada pula yang ketika masih berpacaran sudah melakukan pemukulan. Nah, sejak masa pacaran, padahal itu masih masa pacaran. Bagaimana kalau seandainya sudah menikah? Apa yang terjadi? Pacaran saya sudah berani memukul, apalagi ketika sudah menikah gitu kan. Nah, dalam melakukan pemukulan ataupun penganiayaan, biasanya si pacar ini tidak berpikir panjang gitu kan. Langsung saja si pacar itu apabila ada kesalahan langsung dipukuli gitu kan. Nah, ini apabila terjadi dalam kehidupan berumah tangga, tentunya ini masuk kategori KDRT gitu kan. Nah, biasanya dalam masa pacaran sudah berani melakukan pemukulan atau penganiayaan lainnya, sebenarnya perilaku tersebut adalah tanda-tanda bahwa calon pasangan Anda ketika sudah menikah nanti bisa menjadi pelaku KDRT, berpotensi menjadi pelaku KDRT, yang tentunya tidak hanya sekali, dua kali, tetapi akan sering terjadi. Setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, pasangan Anda akan cenderung melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, itu terhadap Anda ya. Jadi atau mungkin terhadap anak Anda dan yang lainnya yang ada di lingkungan di luar lingkup rumah tangga Anda nanti. Nah, kekerasan yang mungkin dialami dapat berupa
kekerasan fisik, kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis itu yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang seperti dihina, dicaci maki, diancam, dirang berhubungan dengan keluarga atau teman dan lain-lain. Kemudian kekerasan yang mungkin ini adalah kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual, posisi hubungan seksual tertentu dipaksa untuk terus melahirkan atau pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan komersial. Nah, ini merupakan kekerasan seksual bila terjadi dalam rumah tangga nanti. Kemudian penelantaran rumah tangga yang mencakup penelantaran tidak merawat, tidak memelihara, tidak memberikan nafkah, melarang bekerja, sehingga si istri ini menjadi ketergantungan ekonomi kepada suami. Kemudian dipaksa bekerja untuk mencari nafkah. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ruang lingkup KDRT itu meliputi suami, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian yang menetap dalam satu rumah tangga itu. Jadi dalam rumah tangga itu yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut, gitu kan. Nah, kemudian siapa lagi? Yaitu orang yang bekerja membantu rumah tangga atau mungkin lebih dikenal dengan asisten rumah tangga. Nah, sebenarnya perilaku seperti cemburu yang berlebihan, posesif yang berlebihan, dan berani melakukan pemukulan atau penganiayaan yang demikian itu adalah tanda-tanda bahwa calon pasangan Anda berpotensi bisa menjadi pelaku KDRT apabila nanti menikah. Nah, jadi bila sudah menikah atau membina rumah tangga nanti, seringkali kita atau Anda tidak menyadarinya dari masalah ini, malah justru menganggapnya sebagai ungkapan besarnya perhatian dan cinta. Apalagi jika calon pasangan Anda atau pacar Anda atau teman dekat Anda tersebut berdalih bahwa itu demi kebaikan kita. Nah, itu Anda jangan percaya atau Anda harus berhati-hati apabila seorang melakukan pemukulan yang tadi saya sebutkan tadi, pemukulan dan perhatian berlebihan, berposesif dan mengatur sidang, marah-marah dan lain sebagainya, itu Anda harus berhati-hati bahwa itu adalah ciri-ciri tanda-tanda calon pasangan Anda itu adalah berpotensi menjadi pelaku KDRT nanti ketika berumah tangga. Nah, padahal hal seperti itu sering tanpa disadari bahwa itu adalah tanda berpotensi jadi pelaku KDRT. Nah, jika sudah menikah nanti, namun tidak berlebihan atau wajar saja apabila calon Anda itu ketika berhubungan dalam masa menjadi teman dekat ini tidak berlebihan, tidak melakukan hal yang sifatnya berlebihan, apalagi memukul, itu berarti pasangan Anda itu melakukan hal yang wajar saja. Nah, Anda harus hati-hati kalau seandainya Anda sudah mengalami pemukulan atau penganiayaan pada saat berpacaran. Itu pasti atau biasanya sering terjadi berdasarkan kasus-kasus yang ada yang masuk. Itu hal seperti itu nantinya ketika menikah itu Anda menjadi sasaran KDRT. Nah, jadi Anda harus berhati. Nah, bagaimana cara mengenali calon atau pasangan Anda dengan cara agar Anda yakin pada diri sendiri apakah calon atau pasangan Anda itu, coba tanyakan pada diri sendiri Anda ketika Anda menjalin berhubungan atau mempunyai teman dekat, tanyakan pada diri Anda bahwa apakah calon pasangan Anda ini sangat pencemburu atau penuntut. Kemudian apakah selalu ingin tahu secara detail berlebihan kegiatan harian Anda. Kemudian apakah calon Anda ini melarang Anda berhubungan dengan orang lain, termasuk keluarga dan teman-teman. Kemudian coba apakah cenderung
kegiatan terhadap apakah cenderung calon Anda ini kejam terhadap binatang atau orang yang dianggap tidak sederajat, misalnya pekerja rumah tangga, bawahan, orang yang lebih muda dan lain-lain. Kemudian apakah cenderung merendahkan atau menghina perempuan? Nah, kemudian coba lihat, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah emosinya naik turun, mudah marah atau dan kasar? Kemudian tanyakan pada diri sendiri, apakah calon Anda itu melakukan kekerasan terhadap calon atau pasangan sebelumnya? Ya, ini juga perlu. Anda juga harus mencari tahu apabila misalkan calon pasangan Anda itu ternyata pernah melakukan kekerasan KDRT pada pasangan Anda sebelumnya. Nah, itu harus Anda waspadai gitu kan. Kemudian apakah calon Anda ini melakukan kekerasan terhadap calon atau yang tadi disebutkan tadi ya? Apakah menganggap bahwa Anda miliknya yang tidak boleh orang lain memiliki Anda, atau hanya dialah yang harus menguasai diri Anda sendiri gitu kan? Kemudian apakah calon Anda ini membuat Anda takut padanya ketika dia marah? Kemudian tanyakan pada diri Anda, apakah calon Anda ini cenderung menyalahkan orang lain dalam tindakannya atau ketika menghadapi persoalan? Apakah kecenderungan itu selalu ada di calon Anda itu, bahwa setiap ada persoalan selalu menyalahkan orang lain? Nah, kemudian tanyakan juga, apakah calon Anda itu mengalami keterpautan, ketergantungan, maksud saya, apakah calon Anda ini mengalami ketergantungan kepada obat-obatan terlarang atau minuman keras? Itu Anda sendiri pasti mengalami ketika Anda sering bergaul dengan, berinteraksi dengan calon Anda. Apakah, perhatikan oleh Anda, apakah dia pernah melakukan minum minuman keras atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang? Kemudian, apakah calon Anda bisa tampil menjadi dua orang yang sangat berbeda? Sesaat yang lalu dia akan memukul dan memaki, kemudian dia berubah menjadi baik, dan ternyata seperti tidak ada apa-apa. Ketika dia melakukan pemukulan, dia saat itu beringas. Anda itu diperlakukan seperti dipukuli segala macam gitu, tapi sesaat kemudian dia berubah menjadi sangat baik dan drastis baiknya itu. Nah, terhadap pasangan calon Anda seperti itu Anda harus hati-hati. Kemudian coba tanyakan pada diri Anda, apakah calon Anda ini sering mengatakan bahwa dia melakukan itu semua demi kebaikan kita? Apapun yang dilakukan, maupun Anda itu mau dipukul atau dikasari dan lain sebagainya, dia berdalih itu demi kebaikan kita. Kemudian tanyakan pada diri Anda juga, apakah orang-orang yang peduli pernah menyatakan kekhawatiran akan kebahagiaan perkawinan atau keselamatan Anda? Misalkan ketika Anda bertemu dengan saudara calon pasangan Anda ini, kemudian si calon pasangan Anda ini merasa khawatir kepada Anda. Nah, itu Anda harus waspada kalau seperti itu. Mungkin itu ada benarnya juga kalau seandainya pasangan Anda itu mempunyai sifat-sifat atau watak yang memiliki kekerasan gitu kan. Nah, jika atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan tadi, dari sekian banyak ada pertanyaan-pertanyaan itu, ternyata salah satunya ada yang Anda menjawab iya gitu kan. Ya, pada satu pertanyaan misalkan benar calon Anda itu adalah apa yang tadi ditanyakan pada diri, kemudian Anda menjawab dari sekian banyak pertanyaan itu, salah satu saja Anda mengatakan, iya benar gitu kan, calon saya ini mengalami begini-begini. Nah, kalau seandainya seperti itu, ya, maka bagi yang masih tahap pacaran atau belum menikah, sebaiknya Anda pikir ulang kembali bahwa calon Anda itu tidak terlalu kemungkinan akan berpotensi akan menjadi pelaku KDRT pada saat menikah nanti. Dan bagi yang sudah menikah, sudah terlanjur menikah,
sementara pasangannya memiliki jawaban apa yang tadi pertanyaan tadi yang disebutkan tadi, kemudian itu ada benarnya gitu ya. Ya Anda harus berhati-hati karena Anda akan mengalami masalah yang sulit. Anda itu masuk dalam hubungan yang berkekerasan gitu kan. Ya. Jadi apabila hubungan yang berkekerasan ini bukan hal yang mudah bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang sudah menikah. Kalau yang memang masih tahap pacaran, tahap yang masih tahap teman dekat, itu bisa meninggalkan begitu saja. Tapi kalau sudah menikah, itu Anda mengalami hal yang sulit. Penyebab seseorang perempuan bertahan menghadapi ancaman atau teror kekerasan dari pasangan adalah perasaan cinta dan besar harapannya bahwa suaminya akan berubah apabila setelah menikah nanti. Apakah setelah menikah nanti berharap bahwa suaminya berubah, tidak akan melakukan kekerasan. Nah, umumnya pasangan apabila terjadi kekerasan akan memohon maaf, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bahkan ada pula yang mengatakan, mama sih gitu, jadi papa lepas kontrol. Akibatnya mungkin Anda luluh dengan perkataan suami seperti itu. Nah, padahal dengan bujuk rayu suami tersebut, beberapa hari kemudian, entah hitungan hari, entah hitungan minggu, atau mungkin hitungan bulan, pasangan Anda kembali melakukan KDRT dan kembali meminta maaf. Begitu seterusnya berulang kali, lama-kelamaan KDRT yang terjadi dalam rumah tangga seperti lingkaran yang tak berujung. Nah, kalau terjadi seperti itu, lebih baik Anda segera mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Nah, itulah tadi hal-hal yang saya sampaikan ini, itulah tanda-tanda ciri-ciri dari calon atau pasangan Anda yang berpotensi melakukan KDRT. Lebih baik mencegah daripada setelah terjadi pernikahan malah rumah tangga Anda menjadi berantakan, gitu kan. Nah, kasus-kasus yang ini didasari apa fakta-fakta yang terjadi dalam kasus yang saya tangani. Kemudian juga kasus yang terjadi di salah satu contohnya adalah di UPTP 2 Kota Bandung. Itu karakter seseorang itu tanda-tanda yang berperilaku menjadi kemungkinan mempunyai sifat atau mempunyai berpotensi untuk menjadi pelaku KDRT itu sudah terlihat sejak awal sebetulnya. Gitu. Pada saat masa-masa perkenalan. Gitu. Ya, demikian konten kita kali ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Semoga kita sampai jumpa lagi pada konten-konten berikutnya yang tentunya bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.